Aaron langsung buka pintu belakang itu kan. Terus keadaan gelap gulita tanpa ada cahaya apa-apa. Lalu Aaron nyalain lah senter. Nah, waktu Aaron nyalain senter ini, Aaron lihat. Halo Subs, kembali lagi di channel Blank Story bersama gue Vin. Dan kali ini di episode ke-5, kali ini kita akan kembali mendengarkan cerita horor dari Bang Aaron. Ini sebelum masuk ke ceritanya kita kenalan, salam-salam dulu. Ini ada Bang Aaron. Halo Bang Aaron, selamat malam Bang. Selamat malam semuanya. Oke, Bang Aaron. Jadi sebelum ke cerita hari ini, buat teman-teman yang belum dengerin cerita Bang Aaron Terhanyut Dalam Dimensi, nanti linknya ada di deskripsi ya teman-teman yang mau nonton. Oke, sebelumnya ini ada Bang Darwin juga ini ya mau mendengarkan, dan nanti mungkin tanya-tanya dari cerita Bang Aaron. Halo Bang Darwin. Halo semuanya, kembali lagi aku Darwin lagi ya. Yuk lanjut Mantap Bang Bang Vin. Darwin. Oke, sebelum masuk ke cerita horornya Bang Aaron, buat teman-teman jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar kita dan mereka bisa merinding bareng. Oke, ceritanya kita mulai dari sekarang. Sebelumnya, karena ini ceritanya berhubungan dengan keluarganya Aaron, jadi Aaron tidak akan menyertakan nama dan tempat tinggal. Dan juga Aaron akan menampilkan beberapa foto tempat kejadian. Jadi, kejadian ini terjadi waktu Aaron masih SMA, sekitar tahun 2014-2015. Aaron masih ingat jelas kejadian ini itu puncaknya hari Selasa malam. Awal kejadian yaitu hari Jumat, di mana Aaron berkegiatan seperti biasanya. Aaron bangun, sholat, bersih-bersih kamar, cuci-cuci baju, jemur baju, sarapan, mandi, lalu lanjut sekolah. Jadi seharian itu masih tidak ada kejadian apa-apa. Nah, sampailah pada waktu malam hari. Sekitar pukul 21.30 atau jam setengah 10 malam, Aaron sedang mengerjakan pekerjaan rumah, di mana Aaron sedang mengerjakan PR ini di kamar Aaron. Dan waktu itu anggota keluarga Aaron itu sudah tidur. Jadi ayah, ibu, dan kakak Aaron sudah tidur di kamarnya masing-masing. Keadaan rumah pada waktu itu sunyi dan sepi. Cuma ada suara jangkrik dan kucing di luar. Aaron selalu mengerjakan PR di kamar dalam keadaan kamar selalu tertutup. Jadi, pintu dan jendela kamar selalu dalam keadaan Aaron kunci, biar nggak ada yang ganggu, kayak gitu. Nah, pada waktu ini, saat Aaron sedang serius mengerjakan PR Aaron, tiba-tiba terdengar ada suara orang yang jalan perlahan. Jadi suaranya itu perlahan kayak gitu jalannya. Kayak gitulah. Aaron pertama cuek aja. Soalnya Aaron pikir itu kalau bukan ayah, ibu, pastinya ya kakak Aaron kayak gitu kan. Gak mungkin orang lain. Tapi tiba-tiba suara jalan yang awalnya perlahan itu berubah menjadi cepat. Seakan-akan ada orang yang lari di luar. Aaron kaget kan waktu itu. Aaron yang sedang duduk memegang ballpoint yang awalnya Aaron fokus melihat buku, sontak langsung lihat pintu kamar Aaron. Jadi suara orang lari itu seperti dari pintu depan rumah, terus lari ke ruang tamu, terus sampai ke rumah bagian belakang. Kenapa Aaron tahu? Karena letak kamar Aaron itu dekat dengan ruang tamu dan keadaan pada waktu itu sepi. Jadi suaranya itu terdengar jelas kayak gitu. Aaron yang terdiam mendengarkan suara itu lebih fokus lagi mendengarkan. Tapi tiba-tiba suara itu seperti kembali dari ruangan bagian belakang rumah Aaron menuju ke pintu depan. Jadi kayak balik arah. Aaron kaget pada waktu itu. Pikir Aaron, loh kok suaranya balik lagi? Tiba-tiba suara orang yang sedang berlari itu balik lagi dari pintu depan menuju ke ruangan belakang rumah. Tapi anehnya di sini suara itu bolak-balik kayak berkali-kali gitu. Jadi kayak cepat larinya. Jadi kayak ke depan, ke belakang lagi, ke depan, ke belakang lagi. Orang yang takut pada waktu itu kan sontak langsung manggil,
Ya, Bu, Kak, Aaron kira itu anggota keluarga Aaron kayak gitu kan. Tapi tidak ada yang merespon. Suara itu tetap berjalan terus di dalam rumah kan. Aaron manggil sekali lagi. Ya, Bu, tapi tetap nihil. Gak ada jawaban. Kayak gitu. Waktu Aaron manggil yang kedua kalinya barusan itu, suara yang awalnya berlari, terus tiba-tiba seperti berhenti di depan pintu kamar Aaron. Aaron ketakutan waktu itu. Soalnya Aaron pikir, wah ini maling nih. Soalnya kan malam-malam kayak gitu. Akhirnya Aaron pada waktu itu bawa gunting. Terus buka pintu kamar, ternyata nggak ada apa-apa. Aaron ke kamar orang tua untuk melihat apakah ayah sama ibunya Aaron yang lari. Enggak, ortu tidur. Lihat ke kamar kakak, kakak juga udah tidur. Nah, tapi Aaron pada waktu itu membangunkan kakak Aaron untuk bertanya apakah ia berlarian, tapi kakak Aaron menjawab tidak. Akhirnya Aaron ceritalah ke kakak Aaron tentang suara tadi. Kakak Aaron yang kaget langsung mengecek semua bagian rumah dan benar sekali, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa di rumah. Di luar rumah juga tidak ada apa-apa kayak gitu. Akhirnya malam itu Aaron langsung tidur karena agak ngeri juga kan di pikirannya Aaron. Dan Aaron ngelanjutin ngerjain PR-nya itu besok subuh. Keesokannya, yaitu hari Sabtu, Aaron tanya ke ayah dan ibu Aaron tentang kejadian kemarin. Anehnya, ayah dan ibu menjawab, tadi malam itu tidur terlelap sekali. Jadi bukan mereka yang berlarian. Karena kejadian tadi malam, jadi perasaan takutnya Aaron sudah mulai memudar kan. Akhirnya pada waktu itu Aaron melupakanlah kejadian itu. Aaron anggap itu kayak halusinasi. Aaron melakukan rutinitas seperti biasa. Paginya itu Aaron berangkat ke sekolah. Nah, untuk hari Sabtu ini tidak ada apa-apa. Jadi nggak ada hal-hal yang aneh. Atau berjalan normal lah seperti biasanya. Kemudian di hari Minggu itu hari libur kan. Jadi untuk pelajar itu buat malas-malasan kayak gitu. Jadi Aaron hari Minggu itu seharian nonton TV sambil rebahan dan main HP. Nah, tapi itu Minggu malam, tibalah kan ini saat malam hari, sekitar jam setengah 11 malam, Aaron lagi di kamar buat nyiapin buku-buku pelajaran, seragam, dasi, sabuk, sama perlengkapan sekolah lainnya buat besok. Soalnya kan besoknya itu hari Senin. Nah kan kalau hari Senin biasanya kan upacara, jadi Aaron itu harus berangkat lebih pagi kayak gitu kan. Selesai Aaron menyiapkan semua peralatannya, Aaron langsung rebahan mau tidur. Karena Aaron nggak bisa tidur malam-malam kalau harus bangun pagi kayak gitu. Aaron rebahan di atas kamar tidur Aaron menghadap ke atas. Nah, saat Aaron mau memejamkan mata, tiba-tiba Aaron dengar suara ketukan dari atas plafon kamar Aaron. Aaron masih ingat suara ketukan itu, seperti ketukan tangan di dinding plafon, di mana itu suaranya seperti kayak gini. Kemudian Aaron agak teriak gitu, siapa? Lalu suara ketukan itu menghilang seketika. Aaron yang agak takut, tapi nggak mau mikir panjang, soalnya kan besok harus bangun pagi juga kan. Jadi Aaron langsung narik selimut dan langsung tidur. Jadi waktu itu Aaron tidur sambil kepikiran tentang suara ketukan itu. Kemudian hari Senin. Hari Senin Aaron bangun subuh, melakukan rutinitas seperti biasanya lah sebelum berangkat sekolah. Terus Aaron sekolah, Aaron upacara, pelajaran, ekstrakurikuler sampai sore. Karena ada ekstrakurikuler ini, jadi Aaron pada waktu itu sampai di rumah pukul 5 sore. Aaron langsung mandi, makan sore, sholat, lalu rebahan. Soalnya Aaron capek kan, sudah seharian beraktivitas, jadi kayak pengen rebahan malam itu. Tetapi apalah daya, PR dari sekolah menumpuk kalau tidak dikerjakan. Jadi Aaron sekitar pukul 8 malam itu mengerjakan PR, dan Aaron masih ingat PR-nya yaitu pelajaran biologi tentang sistem gerak pada manusia. Soalnya Aaron ingat sama guru Aaron itu disuruh menghafal nama kayak pertulangan itulah tulang-tulang seperti femur, tibia, fibula, dan lain sebagainya.
Aaron ngerjain PR itu sampai jam 10 atau 11 malam gitu. Aaron agak lupa, soalnya di situ kayak capek gitu Aaron, nggak ngeliat jam. Setelah selesai, Aaron pergi ambil wudhu, lalu sholat isya. Nah, pada waktu sholat itu nggak terjadi apa-apa, ya lancar-lancar aja. Hal yang aneh itu nggak terjadi, kayak tenang gitu kan. Kemudian selesai sholat, Aaron balik ke kamar. Habis di kamar, Aaron langsung siap-siap tidur. Aaron tutup pintu, matiin lampu, rebahan di kasur, tarik selimut, menjamin mata, siap-siap tidur. Nah, kan udah siap-siap mau tidur Aaron. Tiba-tiba Aaron tuh dengar suara desah nafas di telinga Aaron. Kalau nggak salah suaranya tuh kayak gini. Jadi kayak ada orang yang nafas di sebelah telinganya Aaron kayak gitu. Sontak kaget kan Aaron kan. Aaron langsung buka mata, langsung duduk di kasur, berdiri, terus nyalain lampu. Ternyata waktu Aaron melihat sekitar kamar, nggak ada apa-apa. Ya nggak ada orang. Akhirnya Aaron siap-siap tidur lagi kan. Soalnya Aaron itu cuma halu kayak gitu. Pikirnya Aaron kayak gitu. Soalnya kecapean kan, mungkin pikirnya Aaron waktu itu kayak kecapean habis seharian beraktivitas. Aaron bergegas lah tidur lagi. Tapi lampu dalam keadaan kamar ini menyala kayak gitu. Soalnya Aaron agak takut waktu itu. Aaron tidurlah malam itu. Nah, waktu Aaron udah mau masuk fase tidur Aaron dengar bisikan di telinga kanannya Aaron itu. Tapi bedanya ini bukan cuma desahan, jadi bisikannya itu kayak kata-kata gitu. Suaranya itu bilang gini, melebu, 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 kayak gitu. Yang dalam bahasa Indonesianya yaitu masuk, masuk, masuk. Aaron langsung sontak kan kebangun kan. Aaron langsung lari ke kamar kakak Aaron, dan Aaron waktu itu langsung tidur bareng kakak Aaron. Nah, setelah insiden ini, besok malamnya, Selasa malam, ini puncaknya, ada suatu kejadian yang Aaron gak bakalan bisa lupain. Jadi Selasa malam jam 9, di mana semua keluarga Aaron itu udah tidur, kecuali ibu Aaron. Waktu itu Aaron sedang main HP di kamar Aaron, buka YouTube lah kalau nggak salah. Tapi tiba-tiba ibu Aaron ngetuk kamar. Aaron itu bukain lah pintunya kan. Ibu bilang kalau dia lupa buat ambil cucian boneka di jemuran belakang. Tapi ibu terlalu takut untuk mengambil cucian boneka itu. Jadi ibuku itu waktu pagi hari nyuci boneka milik ponaan dan dijemur di jemuran belakang. Tapi lupa belum diangkat kayak gitu. Jadi malamnya itu baru ingat. Aaron bilang kan ke ibu, oh iya bu, Aaron ambilin. Ibu tidur aja di kamar. Terus ibu ke kamar, langsung tidur. Nah, Aaron sendirian, OTW ke jemuran belakang. Memang halaman belakangnya Aaron, waktu itu nggak ada lampu. Jadi gelap banget. Nah, karena gelap ini kan gimana pun Aaron harus bawa senter kan buat ke belakang. Ini Aaron cantumkan foto dan video perbandingannya buat siang dan malamnya. Nah, di foto itu, jadi di halaman belakangnya Aaron itu ada dinding buat sekat misahin antara rumah Aaron dan rumah tetangga. Nah, Aaron langsung buka pintu belakang itu kan. Terus keadaan gelap gulita tanpa ada cahaya apa-apa. Lalu Aaron nyalain lah senter. Nah, waktu Aaron nyalain senter ini, kan otomatis cahaya dari senter ini ke dinding kan. Langsung nyenter ke dinding gitu. Aaron kaget-kagetnya. Soalnya Aaron lihat ada nenek-nenek yang ngerayap di dinding halaman belakang Aaron. Jadi bayangin gak kaget gimana waktu gelap gitu kan. Sekali nge-center ada nenek-nenek tapi nemplok di dinding. Nenek-nenek itu pakai kebaya warna coklat. Rambutnya itu disanggul atau dikonde. Dan matanya itu kayak kucing bulat gitu. Waktu Aaron nge-center di dinding yang ada nenek-nenek itu,
Nenek itu langsung melihat ke Aaron kayak gitu dengan tatapannya yang tajam, lalu ngerayap ke dinding bagian satunya atau balik dinding yang bagian tetangga itulah. Jadi Aaron nggak bisa lihat lagi. Ini Aaron kasih fotonya. Di foto yang Aaron lingkarin ini merupakan tempat si nenek itu merayap. Jadi tempat kejadian lah. Aaron kaget kan waktu itu kan. Aaron lari ke kakak Aaron dan minta tolong buat nemenin, ambilin dulu. Sebelumnya Aaron belum cerita ke kakak Aaron. Takutnya kakak Aaron nggak mau nemenin waktu ngambil boneka itu. Sebenarnya ini ada lanjutannya, cuma nanti Aaron tanya dulu ke keluarga, apa boleh Aaron ceritain kelanjutannya kayak gitu. Oh iya, di episode ini Aaron cuma mau jelasin aja tujuan dari nenek itu, yaitu nenek itu tujuannya mantau rumahnya Aaron. Jadi kayak mata-matai rumah Aaron kayak gitu. Jadi nenek ini tuh emang ada yang nyuruh atau kayak kiriman gitu. Cuma untuk lebih jelasnya itu Aaron tanya dulu keluarganya Aaron boleh diceritain apa enggak di next episode kayak gitu. Oke, terima kasih Bang Aaron. Ceritanya cukup mengerikan ini ya. Mungkin di next episode mungkin dibahas lagi nih kelanjutannya dari Bang Aaron ya Bang. Mungkin hanya itu teman-teman cerita dari Bang Aaron. Next episode mungkin kalau memang diizinkan oleh keluarga Bang Aaron akan lanjutkan cerita horor yang barusan kita dengar. Seorang nenek-nenek, bukan seorang, lebih ke makhluk ya, berbentuk nenek-nenek dan jadi intel. Waduh, ngeri sih. Yang wujudnya nggak seperti nenek-nenek pada umumnya ya guys. Dia bisa kayang. Oke, terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat Bang Darwin, terima kasih buat Bang Aaron cerita horornya. Oke teman-teman, jangan lupa tidur nyenyak.